Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Anissa Aulia Aziza. Selamat datang di channel aku teman-teman. Mohon dukungan atau supportnya supaya channel aku makin berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke? Sesuai dengan judul, aku mau sharing tentang keep kuliah sama beasiswa. Maksudnya perbedaannya ya, apa sih keep kuliah itu sama beasiswa? Oke. Nah, untuk keep kuliah itu teman-teman adalah program dari pemerintah tentang bantuan biaya pendidikan untuk lulusan SMA sederajat atau calon mahasiswa. Nah, untuk SMA sederajat tuh siapa aja sih Kak? SMA, SMK, dan MA. Ya, jadi SMA, SMK, dan MA ya teman-teman. Nah, di mana mereka yang punya potensi akademik namun punya keterbatasan ekonomi. Itu untuk yang namanya KIPKA. KIPKA itu kepanjangan dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. K-nya kuliah. Kalau untuk anak sekolah KIP aja gitu. Terus untuk beasiswa itu sama aja, program bantuan biaya pendidikan, tetapi dia bentuknya dalam bentuk penghargaan untuk mereka yang berprestasi aja gitu. Fokusnya ke mereka yang berprestasi. Ketika mereka berprestasi dikasih, nah penghargaan buat kamu gitu. Tapi kalau untuk keep kuliah ini dia namanya bantuan biaya pendidikan full dari semester 1 sampai semester 8. Tapi kalau beasiswa dia ada waktunya, misalkan tenggang waktunya cuma 1 tahun atau dari semester 6 sampai semester 8 gitu. Terus ada juga ya sih emang semester 1 sampai semester 8 tuh juga ada. Dan dia tuh beda-beda gitu. Tapi kalau untuk keep kuliah ini program dari pemerintah itu full dari semester 1 sampai semester 8 kayak gitu. Nah, untuk keep kuliah ini teman-teman, titik fokusnya perbedaan dari beasiswa itu pada bidang keterbatasan ekonominya aja. Rata-rata ya perbedaan dari beasiswa itu kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Ya yang aku tahu memang keep kuliah ini buat orang-orang yang gak mampu buat kuliah, tapi dia pengen banget kuliah tapi dia gak punya duit gitu. Tapi kalau beasiswa itu rata-rata mereka dibukanya ya itu ketika mereka sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Dan memang juga kalau beasiswa itu punya syarat yang misalkan juga ada yang buat mahasiswa yang kurang mampu itu ada, tapi ada mahasiswa yang berprestasi juga itu ada kayak gitu. Itu untuk perbedaan keep kuliah sama beasiswa. Yang pertama. Untuk yang kedua, perbedaannya ada di potensi akademik. Jadi kalau untuk keep kuliah itu maksud di potensi akademiknya itu dia mampu itu kuliah di semester 1 sampai semester 8 sampai lulus gitu. Ya, potensi akademiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalian tuh harus yang mau daftar keep kuliah harus punya pegangan penunjang seperti sertifikat atau piagam penghargaan kejuaraan gitu. Karena banyak banget saingannya di keep kuliah ini. Mereka yang berprestasi itu banyak banget. Bahkan nggak sedikit juga mereka yang prestasinya udah sampai kancah nasional ataupun internasional. Jadi supaya kita untuk memperbesar peluang kita keterima di kuliah itu, mohon maaf ya, kita harus punya pegangan penunjang tadi, yaitu piagam penghargaan ya. Setelah itu titik fokus yang kedua. Titik fokus yang ketiga dari perbedaan keep kuliah sama beasiswa itu adalah di keterbatasan ekonomi. Kalau keep kuliah memang untuk orang yang keterbatasan ekonomi, yang punya keterbatasan ekonomi. Gimana sih cara menentukan keterbatasan ekonominya gitu? Aku kasih contoh ya. Misalkan ini ada Pak Budi, ini Bu Siti, punya dua orang anak.
Nah, anak yang pertama ini mau kuliah, dia mau daftar KIP, dan syaratnya dia ekonominya terbatas gitu kan. Kalau nggak terbatas dia nggak bisa daftar KIP gitu. Terus si Pak Budi ini berpenghasilan 1 bulan 1 juta, Ibu Siti 1 juta. Jadi kalau digabungin 2 juta ya. 2 juta dibagi orang 4 berapa teman-teman? 500.000 rupiah. Nah, syarat untuk KIP, daftar KIP itu penghasilan gabungan kedua orang tua itu dibagi anggota keluarga itu harus di bawah 700 atau maksimal 700.000 rupiah, dia baru bisa daftar KIP. Kalau udah di atas 700 itu peluangnya 700-nya itu maksudnya di atas 700-nya itu misalnya 800 gitu. Itu peluangnya itu buat lolos itu kecil gitu. Apalagi udah sampai 1 juta ke atas, nggak bisa teman-teman. Ya, jadi dia harus di bawah 700 kayak gitu, itu baru bisa daftar. Nah, gimana cara supaya kampus itu tahu gitu, syaratnya itu tahu kalau kita penghasilannya 700 ke bawah gitu. Bisa ditunjukkan dengan SKTM ataupun surat penghasilan orang tua dari pemerintah desa. Itu ya. Jadi perbedaannya ada 3 titik fokusnya, yaitu tadi yang pertama tadi tentang potensi akademik ya. Terus yang kedua tentang program pemerintah. Kalau beasiswa itu ada yang pemerintah, ada yang enggak. Tapi kalau dari KIP kuliah ini pemerintah. Terus yang ketiga yaitu tentang latar belakang keluarga, yaitu keterbatasan ekonomi. Itu bedanya KIPK sama beasiswa. Kayak gitu ya teman-teman. Terus kesamaannya itu ya satu sih, sama-sama memberikan kepada mahasiswa itu dana untuk biaya pendidikannya. Persamaannya itu doang. Kalau syaratnya itu beragam, tapi kalau syarat tuh paling susah itu di KIP kuliah, paling banyak. Tapi kalau untuk beasiswa juga syaratnya ya hampir juga, karena biasanya dia di minimal IPK gitu. Kalau untuk KIP kuliah bisa di minimal IPK dan penunjang syarat lainnya. Tapi kalau beasiswa itu biasanya IPK doang. Gitu doang teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang butuh informasi kayak gini aku jelasin maksud ya. Kalau nggak maksud ya silakan komentar, nanti aku jelasin ulang kalau bisa gitu kan. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat apa yang aku jelasin pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih udah mampir di channel aku. Semoga nanti kalau aku upload video kalian gak ketinggalan informasinya. Oke, karena nanti aku bakal upload video tentang KIP kuliah. Dadah, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.